Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau perkuliahan kita sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas ada manajemen keuangan, kemudian ada strategi pemasaran dan juga iklannya, bagaimana cara memasarkan atau konsep memasarkan sebuah produk dan juga konsep membuat sebuah iklan. Baik, materi kita pada kali ini tidak kalah menarik, yaitu ini saya share screen kan. Yaitu bisnis plan ya, perencanaan bisnis, perencanaan usaha. Jadi di sini kata kuncinya adalah creating, membuat, starting, memulai, venture. Venture ini adalah usaha. Jadi planning daripada suatu bisnis itu yang terdiri atas bagaimana cara kita membuat dan memulai suatu usaha. Nah, ini sangat menarik sebetulnya untuk kita bicarakan ya. Tetapi saya yakin di sini semua kita pada fitrahnya sebetulnya sudah mempunyai jiwa entrepreneurship. Itu kita sebetulnya semua kita ini sudah punya ya. Tetapi sekarang kita bagaimana mengetahui konsep-konsep ini agar kita lebih matang lagi, lebih matang dalam artian kita membuka suatu usaha itu dalam keadaan pengetahuan kita tentang entrepreneurship itu sudah ada. Jadi tidak memulai-mulai saja, trial and error, melainkan kita memulainya dengan suatu yang sudah terkonsep dengan baik ya. Sekarang kita mulai. Nah, di sini harus kita ketahui bersama planning. Planning merupakan bagian dari operasi bisnis. Kalau menurut saya justru bagian penting ya. Bagian penting dari operasi bisnis. Bentar. Nah, jadi dalam mengoperasikan bisnis itu, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Tidak mengeksekusi sesuatu itu dikala sesuatu itu berlaku, langsung kita eksekusi. Itu tidak baik seperti itu. Melainkan kita perlu merencanakannya jauh terlebih dahulu, jauh hari terlebih dahulu kita rencanakan. Dan memang ada sesuatu yang sifatnya urgent, yang perlu dan harus kita selesaikan, tetapi itu juga sifatnya harus mempunyai suatu planning. Bisa dikatakan urgent planning ya, perencanaan yang sifatnya urgent. Nah, seperti ini. Sehingga planning ini ada planning jangka pendek, planning jangka menengah, dan ada planning jangka panjang. Nah, jika kita ingin melihat apa itu planning, planning merupakan proses yang tidak akan pernah berhenti pada suatu bisnis. Nah, jadi planning ini ketika kita melakukan suatu kegiatan usaha, maka planning itu tidak akan pernah berakhir ya. Nah, tercapai target ini, kita membuat suatu planning untuk target berikutnya. Tercapai target berikut, kita membuat suatu planning untuk target berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi never ends ya. Berkepanjangan bisnis planning itu. Nah, sedangkan ketika usaha kita baru mulai tumbuh, maksudnya usaha kita baru di fase memulai. Nah, jadi planning akan berkelanjutan. Artinya apa?
Ketika kita baru memulai, kita harus merencanakan bagaimana cara memulai kita bisnis itu, lalu ya kita akan melanjutkan perencanaan tersebut. Seperti itu. Nah, sebetulnya apa itu bisnis plan itu? Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bisnis plan itu adalah suatu perencanaan yang kita susun sedemikian rupa untuk mencapai target-target tertentu di dalam kegiatan entrepreneurship-nya. Nah, di sini kita lihat bisnis plan itu bukanlah sesuatu perencanaan yang sifatnya hanya diingatan saja, melainkan dia harus tertulis, merupakan berbentuk dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh pengusaha yang menjelaskan. Nah, ini yang penting, apa-apa yang dijelaskan pada dokumen tersebut, yang yaitu menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan strategi-strategi dalam memulai suatu usaha baru. Nah, ini tolong dicatat, itu adalah pengertian dari bisnis plan atau perencanaan bisnis ya. Perencanaan bisnis. Nah, kemudian yang kedua, bisnis plan ini sebenarnya merupakan integrasi dari fungsi perencanaan itu sendiri, seperti misalkan marketing, finance, manufacturing, penjualan, dan sumber daya manusianya, human resources misalnya. Nah, kenapa? Karena pada konsepnya, misalnya sektor marketing ini punya strategi, punya plan strategi plan tersendiri. Bidang keuangan juga punya strategi atau punya perencanaan sendiri. Bidang manufacturing atau bidang production juga mempunyai planning tersendiri. Sales juga punya planning, human resource juga punya planning. Nah, integrasi dari semua planning itu membentuk suatu bisnis plan atau perencanaan bisnis. Nah, apa-apa saja yang harus kita tulis ketika membuat suatu perencanaan bisnis? Nah, mari kita lihat ya. Suatu bisnis plan harus dipersiapkan oleh entrepreneur. Ini wajib hukumnya. Jadi di sini sekali lagi disebutkan perencanaan bisnis itu yang paling bagus merencanakannya adalah orang yang langsung bersentuhan dengan kegiatan bisnis tersebut, dengan kegiatan entrepreneurship tersebut, atau orang yang langsung membuka usaha tersebut, atau boleh jadi memanfaatkan pihak ketiga, dalam hal ini menggunakan jasa konsultan misalnya, atau Anda seorang owner dari perusahaan yang sudah cukup established, kemudian Anda menyerahkan kepada suatu tim untuk membuat bisnis plan, itu sah-sah saja. Tetapi untuk bisnis startup atau memulai suatu bisnis, kalau saran saya, Anda langsung yang harus membuat suatu perencanaan ini. Nah, kemudian pengusaha atau orang yang membuat bisnis plan tadi, entrepreneur tadi atau pengusaha, dalam membuatnya ya mungkin saja berkonsultasi dengan orang banyak, atau dengan banyak sumber, other sumber dalam mempersiapkannya. Nah, misalnya apa? Bisa saja ada pihak hukum di sini, lawyers, pengacara, bisa akuntan, bagian keuangan, bisa marketing konsultan, dan engineers untuk manufacturing. Nah, jadi banyak, bisa kita di sini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk apa? Untuk supaya bisnis plan itu komplit ya, untuk bisnis plan kita menjadi komplit, lengkap ya, komplit bisnis plan. Nah, siapa yang membacanya? Nah, ini menarik ya. Kalau tadi yang menulisnya adalah entrepreneurnya sendiri, sedangkan yang membacanya, mari kita lihat, yang membacanya adalah tentu pekerja pada unit usaha itu.
Kemudian bisa juga dibaca oleh investor jika Anda melibatkan orang lain dalam menanam modal dalam memulai kegiatan usaha. Nah, bisa saja pihak bank ketika Anda mengajukan bantuan pinjaman untuk memulai usaha Anda. Nah, dan bisa juga venture kapitalis ya. Kapitalis ini kemudian suppliers barang, ini customer juga bisa. Kemudian bisa juga advisor dan konsultansnya. Jadi ada banyak yang akan membaca bisnis plan ini. Kenapa? Karena semua komponen ini akan secara tidak langsung akan terlibat dalam dalam menjalankan kegiatan usaha kita nantinya ya. Baik yang terlibat secara langsung atau nanti di suatu saat. Nah, sekarang kita lihat terdapat 3 perspektif yang harus dimasukkan ke dalam sebuah bisnis plan, ke dalam sebuah perencanaan bisnis. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama adalah perspektif entrepreneur. Perspektif entrepreneur itu adalah cara pandang bagaimana pola pikir seorang entrepreneur. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah marketing perspektif. Bagaimana? Kalau tadi entrepreneurnya bagaimana cara dia membuka suatu usaha, memperoleh keuntungan, sampai nanti kapan balik modalnya. Nah, itu harus bagaimana cara menjalankan usahanya, itu penting. Kemudian marketing perspektif ini ya sudah pasti. Kenapa? Karena kita harus merencanakan bagaimana cara marketing memasarkan produk-produk kita ke customers. Ini sangat penting. Nah, dan tidak kalah penting adalah investor perspektif. Nah, bagaimana di mata penanam modal terhadap usaha yang akan kita rencanakan ini. Jadi 3 perspektif ini, 3 pandangan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan bisnis kita. Jadi ada 3 komponennya harusnya. Ini minimal ya, jadi boleh ada yang kita masukkan yang lain. Sekarang kita lihat pula kenapa penting suatu perencanaan bisnis itu dibuat. Nah, ini sebetulnya kita semua tahu kenapa penting ya, sebetulnya singkatnya adalah supaya kita terukur dan teratur dan terstruktur dalam menjalankan bisnis. Itu terukur, teratur, dan terukur, teratur, dan terstruktur ya. Terstruktur dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, sehingga dia harus kita miliki. Jadi di sini saya jelaskan bahwa perencanaan bisnis adalah suatu nilai, suatu ketersediaan bagi entrepreneur, potensial investor, atau bisa saja ini sesuatu orang yang baru, personal baru, yang mencoba untuk mengenali usahanya sendiri. Nah, seperti itu. Tujuannya seperti apa dan sasarannya seperti apa. Sebetulnya itu ya. Kenapa penting ya itu tadi, supaya perencanaan bisnis ini mempunyai nilai dan dapat menggambarkan apa-apa saja yang akan dilakukan ketika menjalankan suatu bisnis. Nah, jadi kita lihat apa goals-nya, tujuan utama dan objektifnya, yaitu yang pertama adalah untuk membantu menurunkan viability of the venture in a designated market. Nah, maksudnya adalah untuk menurunkan apa-apa saja yang perlu kita identifikasi pada usaha kita dalam mendesain usaha tersebut. Apa-apa saja komponen-komponennya. Jadi untuk menurunkan komponen-komponen. Sehingga saya buat di sini komponen-komponen usaha. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah untuk menyediakan petunjuk bagi pengusaha dalam mengatur
aktivitas perencanaannya. Jadi ini mengatur petunjuk untuk mengatur usahanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk membantu mendapatkan financial ya. Nah, ini to obtain financing. Artinya apa? Dengan business plan ini kita akan lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dana, baik itu dari investor maupun bisa saja dari pihak bankers ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan peminjaman, sudah pasti pihak yang akan memberi kita pinjaman akan menanya sama kita, bisnis kamu ini seperti apa? Apa rencana kamu ke depan? Nah, sehingga jika kita sudah punya petunjuk ini, bisnis plan ini ya kita tinggal berikan dan mereka bisa baca. Nah, kita lihat bagaimana sih menampilkan suatu perencanaan bisnis itu. Nah, jadi yang paling penting di sini, sangat penting adalah untuk presentasi bisnis plan before audience potential investor. Nah, jadi apa? Untuk dapat kita gunakan untuk presentasi di depan audiens yang berkemungkinan menjadi investor kita. Untuk bahan presentasi di depan audiens yang berkemungkinan nantinya akan menjadi investor. Selanjutnya, presenting atau menampilkan perencanaan bisnis ini adalah dapat juga ditampilkan pada forum di mana entrepreneur atau pengusaha diharapkan akan memberikan short presentation atau presentasi singkat tentang perencanaan bisnisnya masing-masing. Jadi ada forumnya, misalnya forum wirausahawan muda, misalnya forum usaha kecil menengah, forum UKM di satu unit, misalkan apakah itu di satu daerah atau di suatu organisasi. Nah, jadi dapat kita tampilkan dan dapat kita presentasikan bisnis plan dari usaha kita yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya apa-apa saja informasi yang diperlukan dalam membuat suatu bisnis plan. Jadi, bisnis plan ini ya tidak sembarang buat saja, melainkan sebelumnya kita mengumpulkan data terlebih dahulu untuk keperluan, dan setelah itu barulah kita simpannya. Nah, jadi di sini sebelum memfinalisasi persiapan bisnis plan kita, nah, kita selaku entrepreneur seharusnya secara singkat mempelajari konsep daripada bisnis. Nah, kita pelajari dulu secara singkat konsep bisnis apa yang akan kita kembangkan, itu harus kita pelajari. Misalkan teman-teman ingin mengembangkan bisnis startup, misalkan kue, misalnya menjual sebuah kue, produknya kue, ya Anda harus mempelajari konsep daripada kue itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga harus mempelajari sebaliknya bagaimana konsep bisnisnya, dan kita juga harus mempelajari possibility atau kemungkinan apa-apa saja yang akan menghalangi usaha kita itu untuk berhasil. Itu juga harus penting kita ketahui dari awal. Nah, ini sekali lagi gunanya untuk menyusun strategic plan-nya, sehingga apabila kita sudah mengetahui dari awal apa-apa saja yang akan menghambat, ya dalam planning kita rencanakan supaya hambatan tersebut dapat kita minimalisir. Nah, selain kita mempelajarinya secara langsung ke lapangan, kita survei, nah bisa juga kita pelajari dari internet ya. Jadi internet itu sekarang dapat kita katakan sebagai valuable resource ya, atau sumber yang sangat berlimpah yang dapat kita manfaatkan untuk belajar sebelum memulai bisnis kita. Nah, bisnis plan yang kita tulis
itu harus kita buat setidaknya dalam bentuk outline. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, jadi setidaknya sebuah perencanaan bisnis atau bisnis plan itu terdiri atas yang pertama adalah bagian introductory page, yaitu halaman pendahuluan ini nih. Halaman pendahuluan itu ada apa saja? Ya, ada nama dan alamat bisnis, kemudian ada nama dan alamat pengembang bisnis atau ownernya, lalu ada nature of business. Nature of business. Bisnis ini tentang apa? Jelaskan sedikit. Jelaskan sedikit. Tentang apa? Bisnis ini adalah bisnis yang mengembangkan produk lokal nenas menjadi keripik yang akan dijadikan sebagai jajanan dan oleh-oleh Provinsi Riau. Misalnya seperti itu ya. Nature of business. Nah, dan bisa juga ini dilanjutkan dengan statement of financing needed. Nah, berapa keuangan yang kita perlukan untuk memulai bisnis kita? Tidak ada masalah, sampaikan saja di bagian utama ini. Kemudian, statement of confidentiality of report. Nah, ini sebetulnya hanya sifatnya sebagai opsional saja. Seperti itu ya, boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah halaman pendahuluan, sekarang adalah eksekutif summary. Halaman yang kedua yaitu eksekutif summary, ini terdiri atas 3 sampai 4 halaman, 3 sampai 4 halaman. Nah, yang meringkas atau yang meringkas planning bisnis kita. Nah, jadi sebanyak 3 sampai 4 halaman itu apa-apa saja yang perlu kita buat adalah, nah, yang pertama, what is the business concept of model? Jadi seperti apa konsep daripada bisnis kita? Harus kita jelaskan dengan jelas ya. Nah, jelas, padat dan singkat. Atau modelnya seperti apa? Nah, itu yang pertama. Apa konsep bisnis kita dan apa modelnya? Itu jelaskan. Lalu lanjutkan dengan bagaimana konsep tersebut atau model tersebut keunikannya. Di mana uniknya dibandingkan dengan konsep-konsep bisnis yang sudah ada di pasaran atau model-model bisnis yang sudah ada di pasaran pada saat ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, who are individuals starting this business? Siapa orang-orang yang memulai bisnis ini? Nah, kalau sudah ada orang lain sebelumnya, ya kita harus sampaikan siapa-siapa yang sudah memulai bisnis ini, dan nah ini bagaimana mereka menghasilkan keuntungan dan seberapa banyak kira-kira keuntungan mereka. Itu perlu kita summary, kita buat ringkasan summary-nya atau ringkasannya. Dari mana kita peroleh? Ya bisa saja kita survei dari usaha yang sejenis dengan kita. Atau kalau tidak ya Anda bisa mencari dari valuable information from internet ya. Nah, jadi itu halaman berikutnya, itu executive summary. Tadi yang pertama introductory page atau halaman pendahuluan. Yang kedua adalah executive summary 3 sampai 4 halaman. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis lingkungan dan industri. Nah, harus kita lakukan analisis industri dan lingkungannya seperti apa. Nah, apa-apa saja yang perlu kita lihat. Nah, tren daripada produk itu di pasaran seperti apa? Penting. Lariskah? Lagi booming kah? Tak laku kah? Nah, itu harus dilihat. Kemudian, analisis kompetitor. Analisis kompetitor, lihat apa-apa saja saingan-saingan kita, sudah sekitar berapa banyaknya di daerah kita, lalu mereka mengembangkannya seperti apa. Nah, jelaskan, analisis dia. Lalu market segmentation, segmennya seperti apa? Segmennya ini apakah segmen yang
merupakan sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok kah, kebutuhan sekunder kah, atau kebutuhan tersier ya. Nah, jadi ini harus kita lihat segmennya, bisa saja segmen ini kita kelompokkan, ini segmen yang yang kita buat untuk produk kita adalah segmen remaja ke bawah misalnya. Atau bisa saja kaum ibu-ibu misalnya, terserah. Nah, kemudian industri dan market forecast. Nah, seperti itu. Jadi 4 hal ini perlu untuk diperhatikan ketika kita melakukan analisis terhadap lingkungan dan industri. Nah, lalu ini tadi yang ketiga, saya buat nomornya. Yang keempat adalah deskripsi dari usaha. Nah, deskripsi usaha. Deskripsi usaha. Nah, ini penting, deskripsi usaha. Nah, deskripsi usaha ini ya setidaknya harus mengandung 5 hal ini. Apa-apa saja? Produknya apa? Servis atau jasa yang ditawarkan apa? Size bisnisnya gimana? Usaha kecil kah? Usaha menengah kah? Usaha yang sudah berskala besar kah? Lalu office equipment dan personel. Ini artinya berapa karyawan yang Anda perlukan? Berapa pekerja yang kita perlukan atau kita hanya sendiri? Kemudian apakah kita perlu kantor kesekretariatan di sana? Nah, seperti itu. Kemudian background daripada entrepreneurnya, background dari atau latar belakang dari pengusahanya juga harus dijelaskan secara singkat. Jadi ini harus dijelaskan ya, nomor 4. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 5 adalah perencanaan daripada produksi, production plan. Jadi di sini setidaknya teman-teman harus menjelaskan yang pertama adalah manufacturing process, yaitu bagaimana proses Anda untuk menghasilkan produk. Misalkan teman-teman membuat produknya, katakanlah usaha kecil, misalkan membuat sebuah kue, ya harus dijelaskan bagaimana prosesnya untuk membuatnya itu. Kemudian physical plan. Physical plan juga harus dijelaskan dengan lengkap di sini. Nah, kemudian machinery dan equipment. Peralatan-peralatan apa saja yang teman-teman perlukan untuk unit usaha yang kita rencanakan tersebut. Nah, harus kita jelaskan. Walaupun tidak dijelaskan, tetapi disampaikan dia. Kenapa? Supaya ketika kita lihat bisnis plan ini, tergambar dari kita, oh bisnisnya ini, perlengkapannya ini, orang-orangnya ini, melakukannya seperti ini. Nah, jadi terdokumen dengan baik dia ya. Nah, selanjutnya yang harus terkandung di dalam atau termuat di dalam production plan ini adalah, nah ini penting, names of suppliers, nama-nama dari ini penyuplai barang baku atau raw materials untuk teman-teman membuat produknya. Nah, harus dibuat di mana saja kita bisa peroleh material-material yang akan kita perlukan dalam pembuatan atau di dalam produksi. Nah, seperti itu harus dituliskan di production plan. Nah, tak kalah penting, yang keenam adalah operational plan. Nah, ini sebetulnya itu untuk menjalankannya ya ini operational plan ini. Perencanaan dalam mengoperasikan kegiatan usaha kita. Nah, apa-apa saja yang harus kita jelaskan? Yang harus dijelaskan setidaknya ada 3 komponen ya. Nah, yang pertama adalah penjelasan tentang operasi kegiatan usaha kita seperti apa. Misal teman-teman mungkin kemarin saya lihat ada yang melakukan usaha kecil, misalkan memasarkan sebuah produk berupa keripik nenas, tak salah saya. Jadi harus kita deskripsikan bagaimana cara mengoperasikannya. Baik itu mulai dari kita memperoleh raw materialsnya, memperoleh bahan baku, lalu bagaimana kita mengolahnya, kemudian mempackaging,
lalu memasarkan dan mendistribusikannya. Harus kita jelaskan dengan lengkap. Kemudian yang kedua adalah flow of orders. Flow of orders ini bagaimana proses jika orang ingin mengorder produk yang Anda buat. Nah, ini tentu kita harus memperhatikan good services atau pelayanan yang baik, sebagaimana yang kita jelaskan pada minggu kemarin, di mana good services ini, pelayanan yang baik ini sangat berpengaruh terhadap strategi pemasaran kita ya. Kenapa? Karena sebagus apapun produk, tetapi strategi pemasarannya tidak tepat, tidak dilayani dengan baik customer-nya, ya sama saja bohong. Nantinya orang akan tidak nyaman. Tetapi produknya biasa-biasa saja, tetapi servisnya mantap, ya orang akan lebih tertarik untuk mendapatkan atau memperoleh produk-produk yang Anda kembangkan. Nah, lalu operational plan ini yang harus dijelaskan juga adalah technology utilization. Nah, apa ini adalah alat-alat apa atau teknologi-teknologi apa saja yang sudah Anda manfaatkan di dalam membuat produk atau di dalam kegiatan produksi. Nah, kalau manual gimana Pak? Ya kalau manual ya silahkan, tidak ada masalah ya. Kalau manual ya disampaikan saja, sampaikan bahwa Anda di dalam membuat produk Anda itu ya biasanya seperti yang sering kita lihat, tidak dibuat bahasanya seperti misalkan seperti ini. Produk kami dibuat dan tidak menggunakan mesin atau dibuat sendiri, bukan seperti itu bahasanya ya. Tetapi bahasa kerennya adalah misalkan handmade production misalnya seperti itu. Jadi lebih ini bahasanya ya, lebih bagus. Nah, kemudian ada marketing plan. Marketing plan ini ya minggu kemarin sudah kita bahas, ada harganya berapa, harga jual kita tentu harus sudah memperhitungkan harga bahan pokok, harga produksi, dan harga operasional dari usaha kita harus sudah kita perhitungkan semua sehingga kita memperoleh harga jual. Dan harus kita bedakan seberapa harga jual kita untuk langsung ke customer dan seberapa harga jual kita apabila ke reseller istilahnya ya. Apabila ada pihak ketiga yang ingin mencoba untuk menjual lagi produk yang teman-teman buat misalnya seperti itu. Pendistribusian, promosi juga harus diperhatikan. Kemudian ini sudah tadi product forecast dan kontrol. Nah, ini kontrol dari marketing plan kita ini penting. Kenapa? Karena terkadang apabila marketing plan ini tidak terkontrol, ini akan berpengaruh kepada supply chain daripada produk-produk nantinya di perusahaan atau di unit usaha teman-teman. Kenapa? Ya kalau tidak dikontrol bisa saja nanti misalkan karena dia laris ya stoknya habis, atau karena tidak laris stoknya banyak, dan kalau kue ya bisa saja ini kue keripik misalnya itu bisa saja ini dia ya expired ya, jadi terbuang. Nah, jadi dikontrol, dilakukan semacam analisis atau survei terlebih dahulu. Misalkan untuk tahap awal customer kita baru setingkat berapa yang membeli produk kita, nah sehingga bisa kita jadikan sebagai marketing plan serta kontrol dalam production process ya. Nah, kemudian organization plan ini planning organisasi perencanaannya ya ini lebih kepada apabila kegiatan usaha teman-teman sudah skalanya menengah ke atas. Kenapa? Karena apabila sudah menengah ke atas itu pasti sudah ini dijalankan menggunakan teamwork, terdiri atas ada leadernya, ada manajer di cabangnya masing-masing, baik itu manajer di keuangannya, baik manajer di marketing, baik manajer di production dan lain-lain sebagainya. Ini untuk yang menengah ke atas. Nah, kalau sifatnya sudah menengah ke atas, jadi ini harus diorganisasikan dengan terplanning dengan baik, seperti itu. Misalkan
Leadernya, jika Anda bukan leadernya tetapi menyerahkan kepada orang lain sebagai untuk memimpin kegiatan usaha Anda, ya dibuat di dalam planningnya itu, misalkan leadernya hanya boleh memimpin selama misalkan 2 tahun, nanti ditukar setelah itu. Baik itu strategi karir pekerja atau karyawan, itu semuanya harus diplanningkan ya. Nah, itu apa? Itu kita sebut sebagai manajemen tim yang baik, atau background-nya juga harus diperhatikan. Nah, lalu ada assessment risk. Ini semuanya sudah kita pelajari dulu. Resiko-resiko, kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan kita hadapi selama mengembangkan usaha. Jadi itu juga termasuk ke dalam business plan. Jadi ini sengaja materi business plan ini atau perencanaan usaha ini bagian-bagian terakhir hari ini, tepatnya adalah pertemuan yang ke-12 ini. Nah, kenapa? Karena melibatkan bagian-bagian yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Lalu ada financial plan, ini juga sudah kita pelajari lebih kurang 2 minggu yang lalu. Bagaimana cara memanage keuangan, memplanningkan keuangan dalam kegiatan usaha kita. Nah, setidaknya dalam business plan itu, financial plan itu terdiri atas 5 kata kunci yang tertera berikut ya, yaitu bisa saja performa income, seperti apa pendapatan kita, naikkah, turunkah, stagnan, atau seperti apa, harus kita ini kan. Lalu cash flow projection, kemudian ada juga break even analysis. Break even analysis ini adalah titik baliknya seperti apa. Boleh saja salah satunya balik modal misalnya, ya kapan balik modal harus diplanningkan ya. Misalkan kita mulai kegiatan usaha itu, titik balik modalnya, break even point sebagaimana minggu kemarin sudah ada kita lihat contoh perhitungannya. Bisa saja misalkan ditawarkan 2 tahun misalnya, atau 5 tahun misalnya. Nah, seperti itu ya. Serta yang terakhir dalam suatu business plan itu adalah appendix, lampiran yang mencakup yaitu surat-surat, bisa saja ini surat perizinan usaha, surat keterangan perjanjian sewa menyewa tempat kegiatan usaha misalnya. Kalau Anda melibatkan menggunakan jasa internet misalnya, ya di sini ada surat menyurat bagaimana Anda, kontrak Anda dengan pihak yang menyediakan hosting misalnya, seperti itu. Kemudian ada research data, ini data analisis yang bermanfaat tentunya dalam strategic plan, strategi bisnis yang akan direview. Bisa saja per bulan, ada per triwulan, dan bisa juga per tahun nantinya akan direview bagaimana proses atau progres dari kegiatan usaha yang kita jalankan. Nah, yang terakhir ada price list from supplier. Ini juga harus kita lampirkan di belakang kegiatan usaah kita, di belakang perencanaan bisnis itu. Kenapa? Ketika kita ingin memulai usaha kita setelah kita rencanakan, ya kita tinggal melihat ke belakang. Nah, harga-harga barang-barang, misalkan kita ingin membeli suatu alat untuk membantu kegiatan produksi, kita punya listnya, alat yang speknya ini harganya segini, alat yang spek ini harganya segini, alat yang spek seperti ini harganya segini. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial dari perusahaan kita atau kegiatan unit usaha kita. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan satu poin lagi, yaitu menggunakan dan cara menggunakan dan mengimplementasikan bisnis plan, perencanaan bisnis yang kita buat. Jadi tadi kan yang kita diskusikan tadi adalah bagaimana cara kita menyusun suatu bisnis plan, komponennya apa-apa saja, kemudian bagaimana cara kita menyusunnya. Setelah kita susun bisnis plan, ya kita tidak menyimpan begitu saja, kemudian kita mulai bisnis kita dengan bahasa ininya dengan ya terserah kita aja mau kemana bisnisnya, seperti itu, tidak diarahkan. Nah, bukan seperti itu, melainkan bisnis plan itu dibuat ya untuk kita patuhi,
untuk kita lihat ya, tentunya kalau ada yang tidak cocok atau tidak selaras ketika itu yang tidak tertutup kemungkinan kita perbaiki dan kita revisi. Nah, artinya bagaimana kita menggunakan dan mengimplementasikannya? Yang pertama adalah dengan mendesainkan dengan mendesainkan kepada entrepreneurnya atau kepada orang yang menjalankan usaha itu. Nah, untuk tahun pertama itu wajib didesain untuk tahun pertama itu. Kenapa? Karena itu memang tahun-tahun yang sifatnya kritis. Apabila tidak mengikuti planning yang sudah dibuat, ya bisa-bisa saja nanti usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kecuali memang urgent sifatnya untuk dirubah planningnya. Nah, lalu implementasi dari strategi itu memuat poin-poin kontrol, poin-poin kontrol dalam mengimplementasikannya. Nah, poin kontrol ini adalah ketika kita melihat progres dan kemajuan perkembangan dari usaha kita. Nah, jadi ketika mengimplementasikannya itu kita checklist, misalkan pada triwulan seharusnya target planning kita ini apakah sudah tercapai, kalau sudah kita checklist misalnya. Jadi itu seolah-olah menjadi poin kontrol ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah business plan. Ya tidak mesti berakhir pada saat tertentu, melainkan tadi sudah saya jelaskan dia akan selalu berkelanjutan sifatnya ya. Nah, di sini disebutkan juga financing has been attained atau keuangan akan ditingkatkan melalui atau setelah bisnis Anda diluncurkan. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kita menggambarkan keuangan meningkat setelah bisnis atau usaha kita luncurkan. Nah, setelah ada penggunaan dan implementasi, otomatis kita harus mengukur planning tersebut. Setelah diimplementasikan harus kita ukur ya, yaitu measuring plan progress. Nah, bagaimana caranya? Proses pengukuran perencanaan bisnis dilakukan dengan memeriksa profit dan loss statement. Nah, artinya apa? Kita memeriksa keuntungan dan kerugian. Bagaimana keuntungan kegiatan usaha kita selama kurun waktu tertentu, atau bagaimana kerugiannya. Nah, seperti itu. Harus kita cek dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada cash flow projection, kemudian informasi dari inventory, produksi, kualitas, penjualan, dan collection of account receivable. Ini harus kita ukur ya. Jadi sekali lagi di sini bisa saja diukur, kita mengukur itu per bulan sebelumnya kita ukur pada awal bulan berikutnya. Bulan berikutnya kita ukur di awal bulan berikutnya lagi. Otomatis sekali lagi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengukur bisnis plan itu atau perencanaan bisnis itu adalah yang pertama kontrol inventory, lalu production control, kontrol produksi, kemudian ada kontrol quality dan ada kontrol penjualan serta disbursement. Jadi dilihat ya. Nah, updating the plan setelah kita ukur, tadi kan kita implementasikan, lalu kita ukur. Otomatis setelah kita ukur mungkin ada beberapa planning yang sudah kurang relevan, bisa saja itu diakibatkan atau disebabkan oleh perubahan pasar, perubahan perilaku pasar, bisa saja disebabkan oleh perubahan perilaku daripada customer kita, atau perubahan yang diakibatkan oleh dampak perubahan keputusan pemerintah, sehingga berdampak kepada kegiatan usaha kita, sehingga kita harus mengupdate planning yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat
yang terakhir, kenapa beberapa bisnis plan itu bisa gagal? Nah, kan bisnis yang namanya saja planning, rencana, itu kan bisa saja gagal, tetapi tidaklah semuanya gagal sesuatu yang kita rencanakan itu ya. Nah, beberapanya itu dapat gagal oleh sebab-sebab sebagai berikut. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, yang pertama, tujuan yang kita set pada suatu planning itu adalah unreasonable, tidak beralasan. Nah, ini bisa saja nantinya gagal. Kemudian tujuan yang ingin kita capai itu adalah not measurable, tidak dapat diukur. Bagaimana pula kita dapat mengatakannya dia tercapai, sementara dia saja tidak dapat terukur ya. Nah, jadi sehingga ini berpeluang untuk fail atau gagal. Lalu apalagi yang ketiga, pengusaha tidak membuat atau tidak berkomitmen secara totalitas dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu juga berdampak ya. 1, 2, 3. Lalu yang keempat, nah, entrepreneur tidak punya pengalaman pada bisnis plan. Ini bisa juga otomatis apabila dia tidak punya pengalaman, tadi sudah saya berikan solusinya adalah dengan cara kita melakukan survei kepada jenis usaha terdekat yang mirip dengan usaha yang kita kembangkan atau dengan mempelajarinya dari valuable information from internet tadi ya yang sudah kita lihat. Nah, sedangkan yang kelima, penyebab gagalnya adalah pengusaha tidak punya jiwa. Nah, ini nih, tidak punya jiwa pengusaha. Pengusaha tidak punya jiwa pengusaha. Ini mohon diartikan masing-masing, pengusaha yang tidak punya jiwa pengusaha. Nah, melainkan dia itu sebetulnya sangat lemah dalam bisnis. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya ya dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan orang tersebut memaksakan dirinya untuk melakukan kegiatan usaha, walaupun pada kenyataannya dia tidak punya jiwa pengusaha. Nah, sedangkan yang terakhir yang menyebabkan atau yang dapat menyebabkan gagalnya planning bisnis itu adalah tidak ada customer yang established untuk produk yang kita tawarkan. Ini kalau bahasa awamnya adalah tidak adanya langganan. Nah, jadi itu bisa membuat gagal ya, tidak ada langganannya. Tidak ada langganan. Bentar. Saya harus klik lagi. Jadi, sekali lagi, tidak adanya langganan itu bisa juga menyebabkan gagalnya tercapai bisnis yang sudah kita planningkan dari awal. Nah, seperti itu, sehingga dapat kita simpulkan pada perkuliahan pada kali ini bahwa untuk memulai suatu kegiatan bisnis atau suatu kegiatan usaha venture, kita harus membuat suatu planning, di mana planning itu harus tertulis dengan jelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sebuah bisnis plan atau rencana bisnis itu setidaknya terdiri dari yang pertama ada halaman pendahuluan, nama usahanya apa, jenis usahanya apa, alamat usahanya di mana, alamat orang pengusahanya di mana, itu harus ada. Kemudian tadi yang kedua ada apa tadi ya? Yang kedua adalah sebentar kita simpulkan perkuliahan kita. Nah, ini dia. Yang kedua adalah eksekutif summary. Jadi seperti itu. Sebentar, barusan internetnya bermasalah ya.
Nah, jadi setelah dibuat bisnis plan tersebut ya harus diimplementasikan dan digunakan, tidak hanya dibuat. Sedangkan tahapan terakhir adalah tahapan mengukurnya seperti apa. Seperti apa terlaksananya planning tersebut. Gagalkah, sukseskah, atau perlu terakhir tadi kita update. Nah, seperti itu. Baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.